Selamat datang di Lagapedia. Update klasemen terbaru BRI Super League musim 2025-2026, hari Kamis, tanggal 18 September, tahun 2025. Borneo FC Samarinda sukses merangsek ke puncak klasemen. Dari 4 pertandingan, mereka menyapu bersih dengan 4 kemenangan. Total 12 poin berhasil dikoleksi dengan catatan 8 gol tercipta, dan hanya kebobolan 2, selisih gol plus 6. Tren kemenangan mereka berlanjut usai menumbangkan PSIM Yogyakarta, memastikan status sebagai tim paling konsisten sejauh ini. Di posisi runner-up, ada Persija Jakarta yang harus rela turun 1 tingkat. Dari 5 laga, Macan Kemayoran meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, tanpa kekalahan. Mereka sudah mengumpulkan 11 poin dengan produktivitas mengesankan. 12 gol dicetak, hanya 3 kali kebobolan, selisih gol plus 9, terbaik di liga sejauh ini. Namun, hasil imbang kontra Bali United membuat langkah mereka sedikit tertahan. Sementara itu, Arema FC masih bertahan di peringkat 3 besar. Dari 5 laga, Singoedan mencatat 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Total 8 poin mereka kumpulkan dengan catatan gol 8, berbanding 5, selisih gol plus 3. Sayangnya, tren positif mereka terhenti setelah takluk dari Dewa United, membuat posisi mereka belum bisa menekan 2 tim teratas. PSIM Yogyakarta masih bertahan di peringkat 4 besar, meski harus menelan pil pahit. Dari 5 laga, Laskar Mataram mengoleksi 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Total 8 poin mereka kantongi, dengan catatan gol 6 berbanding 5, selisih gol tipis plus 1. Namun, langkah mereka terhenti setelah tumbang di hadapan pemuncak klasemen, Borneo FC Samarinda. Persijap Jepara naik ke posisi 5 besar. Dari 5 pertandingan, tim asal Kota Ukir mengumpulkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Koleksi 8 poin mereka datang dari produktivitas gol 6, berbanding 6, membuat selisih gol mereka 0. Kemenangan krusial diraih usai menundukkan Persis Solo, hasil yang membuat Persijap makin percaya diri bersaing di papan tengah. Persib Bandung ikut merangsek naik, kini duduk di peringkat 6 klasemen sementara. Dari 4 laga, Maung Bandung berhasil mencatat 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan, total mengumpulkan 7 poin. Dengan catatan gol 5 berbanding 3, selisih gol mereka plus 2. Kemenangan berharga diraih setelah menundukkan Persebaya, membuat Persib terus menjaga asa untuk menembus zona papan atas. Persik Kediri berhasil merangsek naik ke posisi 7 besar. Dari 5 pertandingan, Macan Putih mengoleksi 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dengan torehan gol 7 berbanding 8, mereka masih mencatat selisih gol minus 1, namun mampu mengumpulkan 7 poin. Kemenangan terakhir kontra Malut United menjadi momentum penting yang kembali menghidupkan asa mereka menantang papan atas. Persebaya Surabaya harus turun ke posisi 8 klasemen sementara. Dari 4 laga, Bajul Ijo mengantongi 2 kemenangan dan 2 kekalahan, tanpa satupun hasil imbang. Total 6 poin dikoleksi dengan catatan gol 6, berbanding 4, selisih gol plus 2. Sayangnya, langkah mereka terhenti setelah tumbang dalam duel klasik kontra Persib Bandung, membuat posisi mereka tergeser. Dewa United FC juga menunjukkan taringnya dengan naik ke peringkat 9. Dari 5 pertandingan, mereka menorehkan 2 kemenangan dan 3 kekalahan tanpa hasil imbang. Dengan produktivitas gol 7, namun kebobolan 10 kali, mereka punya selisih gol minus 3, dan berhasil mengoleksi 6 poin. Kemenangan besar kontra Arema FC menjadi bukti bahwa Dewa United masih bisa memberi kejutan besar di kompetisi musim ini. Bali United FC turun ke posisi 10 klasemen sementara. Dari 5 laga, Serdadu Tridatu hanya mampu mencatat 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan torehan gol 8 berbanding 10, mereka mengantongi selisih gol minus 2 dan koleksi 6 poin. Pada laga terakhir, mereka hanya bisa berbagi angka usai bermain imbang melawan Persija Jakarta, hasil yang membuat langkah mereka tertahan. Bayangkara Presisi Lampung FC juga turun ke posisi 11. Dari 5 pertandingan, The Guardians mencatat 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan.
dengan catatan gol 4 berbanding 4, sehingga selisih gol mereka 0. Total 5 poin sudah dikantongi, namun hasil imbang kontra Madura United membuat posisi mereka semakin rawan di klasemen. Madura United FC ikut tergelincir, kini menempati peringkat 12 klasemen. Dari 5 laga, mereka membukukan 1 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan. Dengan catatan gol 4 berbanding 5, mereka memiliki selisih gol -1 dan mengoleksi 5 poin. Sama seperti Bayangkara, Madura United juga hanya mampu meraih hasil imbang dalam pertemuan langsung di pekan terakhir. Malut United FC harus turun ke posisi 13 klasemen sementara. Dari 5 pertandingan, mereka baru mengoleksi 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dengan produktivitas gol 8 berbanding 9, Malut United mencatat selisih gol -1 dan mengumpulkan 5 poin. Sayangnya, kekalahan terakhir dari Persik Kediri membuat posisi mereka kian tertekan. PSBS Biak justru berhasil merangkak naik ke peringkat 14. Dari 5 laga, tim asal Papua mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan, sehingga baru mengoleksi 4 poin. Dengan catatan gol 6 berbanding 10, mereka memiliki selisih gol -4. Namun, kemenangan penting kontra Semen Padang di pekan terakhir memberi harapan baru bagi PSBS untuk keluar dari zona merah. Persis Solo harus rela turun ke peringkat 15 klasemen sementara. Dari 5 laga, Laskar Sambernyawa hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dengan catatan gol 5 berbanding 10, mereka mencatat selisih gol -5, dan baru mengoleksi 4 poin. Kekalahan pahit dari Persijap Jepara di laga terakhir membuat situasi mereka semakin sulit. Persita Tangerang berhasil merangkak naik ke posisi 16, keluar sementara dari dasar klasemen. Dari 4 pertandingan, Pendekar Cisadane mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dengan catatan gol 3 berbanding 7, mereka memiliki selisih gol -4, dan baru mengoleksi 4 poin. Kemenangan bersejarah didapat setelah menumbangkan PSM Makassar, sebuah hasil yang memberi harapan baru bagi Persita untuk terus merangkak ke papan tengah. Semen Padang FC harus turun ke peringkat 17. Dari 4 laga, Kabau Sirah mencatat 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan, mengoleksi total 4 poin. Dengan produktivitas gol 4 berbanding 5, mereka memiliki selisih gol -1. Namun, kekalahan di laga terakhir kontra PSBS Biak membuat posisi mereka semakin terjepit di zona merah. PSM Makassar kini terpuruk di dasar klasemen, peringkat 18. Dari 4 laga, Juku Eja belum meraih 1 pun kemenangan, hanya mencatat 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan torehan gol 4 berbanding 5, mereka memiliki selisih gol -1, dan baru mengumpulkan 3 poin. Kekalahan pahit melawan Persita Tangerang membuat posisi mereka semakin sulit, dan tekanan semakin berat. Audio Jungle.